kasus dugaan penistaan agama, mantan Menpora Roy Suryo harus menggunakan kursi roda dan dipapah sejumlah asisten dan kuasa hukum. Diduga Roy Suryo kelelahan saat mengikuti proses pemeriksaan. Mantan Menpora Roy Suryo akhirnya selesai menjalani pemeriksaan selama 12 jam oleh penyidik Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Penyidik menetapkan Roy Suryo sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama. Roy Suryo keluar dengan menggunakan kursi roda serta dipapah oleh asisten dan kuasa hukum untuk menuju mobil. Menurut salah satu tim kuasa hukum, Roy Suryo diduga kelelahan saat mengikuti proses pemeriksaan. Guys, selama orang-orang seperti Roy Suryo dan gerombolannya masih eksis di media, terutama media mainstream, maka selama itu juga menurutku komunitas YouTuber, baik YouTuber Nusantara, aku secara pribadi, dan juga YouTuber yang mencoba untuk melawan DFK, itu perlu kehadiran mereka untuk membantah, mengkontra narasi, termasuk juga melaporkan kelompok-kelompok tersebut kalau dianggap sudah benar-benar melakukan tindak pidana. Nah, kali ini ada cuplikan-cuplikan video yang menurutku menarik untuk kita sama-sama dengarkan, sama-sama kita ikuti, dan kita akan reaction bersama. By the way, buat kalian yang baru menemukan Bang Bill YTN ini, jangan lupa untuk di-subscribe, berikan juga komentar kalian, pastikan juga kalian bisa share kalau dianggap video ini bermanfaat. Ini ya guys. Lagi acara apa itu? Event mereka konpres mau menggerutuk Mahkamah Agung dengan akan memberi 1.000 atau 1.000.000 lilin. Tujuannya? Supaya mengeluarkan MA itu, mengeluarkan perma ya atau SEMA untuk supaya tidak propat-prapit. Nah, ini jadi karena peradilannya Mas Roy sampai 4 kali nih, jilid keempat, yang nggak tahu selesainya kapan. Dan ini belum selesai. Oke. Jangan takut dengan prapit ke-5, prapit ke-6, prapit ke-7, prapit ke-8 gitu ya. Saya mau tanya, apakah ketika peradilan jalan terus maka sidang pokok perkaranya nggak akan mungkin bisa jalan? Nggak bisa. Itu sudah diatur di pasal. Kalau gitu bisa diulur-ulur terus dong, mau sampai peradilan ke-100 sidangnya nggak akan pernah jalan. Pasal ini beranjak dari pengalaman masa lalu. Ini kan saya berada di tengah-tengah. Mas Roy merasa dizalimi, Pak Jokowi merasa menjadi korban, kan begitu ya? Udah ditolak kok. Prapitnya kan ditolak. Tolak dan kemudian diajukan lagi. Artinya gini, kalau kemudian diajukan lagi sampai ke 100, maka nggak akan pernah bisa. Sudah dikatakan itu digelar sidang pokok perkaranya sehingga penyalahgunaan prapit terhindarkan dari apapun itu. Pengadilan loh. Ini adalah upaya untuk mengulur-ngulur tidak masuk ke pokok perkara. Makanya kan saya dari tadi bilang, yuk kita masuk ke pokok perkara. Supaya semua tuduhan pertanyaan itu ini bisa Joko kita Sembong buka. naik gojek ini. Jangan peradilan terus gitu. Iya. Lagi acara apa itu? Guys, sudah menjadi umum ya pembicaraan tentang bagaimana gelar perkara yang seharusnya masuk ke materi pokok itu ditunda-tunda terus gara-gara pra-peradilan. Aku yakin kok, baik pendukungnya Roy Suryo, pendukungnya Pak Jokowi, masyarakat secara umum pasti menilai bahwa cara prapit berkali-kali ya, ini adalah teknik untuk mengundur-undur atau menunda-nunda persidangan yang berkaitan dengan pokok perkara. Bayangkan sekelas Tifa saja ketika kemudian dia sudah mengalami atau dia sudah merasakan bahwa situasi sudah semakin membahayakan, tadinya dia sudah mengikuti proses untuk persidangan dan merasa menang dan kemudian akan dimulai lagi persidangan, dia pun melakukan pengajuan untuk pra-peradilan. Nah, yang menarik adalah saat ini akan ada, di saat saya bikin video ini akan ada persidangan yang mau dimulai yang ternyata Tifanya nggak ada gitu. Artinya begini, kita sepakat dulu lah bahwa apa yang dilakukan oleh Roy Suryo benar-benar bukan kacamata yang bisa kita lihat sebagai bagian dari dia sedang memperjuangkan hak konstitusionalnya semata. Tapi benar-benar dia sedang mencari cara supaya peristiwa ini terus bergulir, terus diributkan di media, terus diributkan supaya kemudian mendapatkan titik terang di mana sisi kemenangan yang bisa dia dapatkan. Karena kalau langsung persidangan yang mendatangkan Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya, maka otomatis dua orang ini pasti akan kemudian dinyatakan bersalah. Hanya memang begini guys, sekarang juga sedang rame ya. Pak Jokowi sekarang bukan menantang sih, tapi nyindir kayaknya. Ayolah, kalau kalian yakin bahwa ijazah saya ini 100% bahkan palsu,
ya ayo kita sidang, jangan menunggu Prapit gitu, jangan terlalu mengumbar-ngumbar informasi seolah-olah Pak Jokowi ini bermain-main, seolah-olah ada ijazah palsu yang sengaja diaslikan. Coba ayolah Mas Roy, bagaimana ya caranya ya? Mas Roy ini kan sudah terkenal dengan orang yang sering berbohong gitu kan, termasuk dari kasus perkuliahannya saja banyak betul kebohongan-kebohongan yang dia sendiri yang memperlihatkan di ruang media sosial. Aku sarankan ayo Mas Roy segera kemudian berproses di materi pokok perkara supaya masalah ini juga selesai. Dan saya berharap Pak Jokowi istiqomah, jangan pernah memperlihatkan ijazah Pak Jokowi kalau bukan di forum hukum. Itu menjadi harapan banyak orang ya. Kalau rakyat yang menuntut itu cuma rakyat-rakyatan gitu, bukan rakyat yang sebagaimana banyaknya masyarakat Indonesia. Oke, kita ke video selanjutnya. Ini benar, saya akan uji benar gak? Kalau MKDU dapat C itu lulus tidak? Mas Roy, MKDU dapat C itu lulus kan tidak? suatu potret di saat tertentu, Mas Roy. Bukan, MKDU dapat C Apakah itu lulus itu tidak? final apa tidak kan? You harus Gak jawab, Loh, MKDU dapat C lulus gak ngerti berarti udah. saya Mahasiswa sekarang saya tanya. ini. Tahu MKDU kan ya? Tahu istilah sekarang masih sama mungkin ya? Enggak apa-apa. MKDUC enggak apa-apa. MKDUC Waduh, lulus Nggak atau nggak? masalah. Tapi yang saya mau sampaikan ini ijazah atau dokumen. Lulus nggak? Lulus Mas Roy? Lulus kok. Katanya Ini lulus tuh. dokumen. Kamu kampus mana coba? Coba Universitas Pamulang, Unpam, kamu mana? MKDU tuh contohnya misalnya bahasa Indonesia kalau dulu kan gitu. Kalau saya dulu ada di zaman saya kewiraan gitu ya. Itu C lulus nggak? Lulus. Oke, lulus ya. Kamu pernah dapat C MKDU? Apa? Mata kuliah apa? Aku mau kesehatan. Hah? Oke. Bukan, MKDU dapat C itu Apakah lulus itu tidak? final apa tidak? Gak jawab, Loh, MKDU dapat C lulus gak ngerti berarti udah. saya C lulus nggak? Lulus. Oke, lulus Mas Roy. lulus kok. Asbun asal bunyi. Begini, ini sebenarnya teman-teman tentu sudah nonton ya di Rakyat Bersuara. Tapi begini kok maksudku. Sengaja aku tampilkan video ini. Ini sekaligus memberikan pembelajaran buat kawan-kawan yang sampai dengan saat ini memberikan dukungan kepada Mas Roy. Masa orang yang sering menginformasikan disinformasi, yang kadang-kadang fitnah, kadang-kadang ada ujaran kebencian, banyak sekali pernyataan-pernyataan mereka ini yang sebenarnya ini bermasalah ya. Terutama Roy Suryo itu betul-betul sudah melakukan cara-cara yang menurutku sangat licik. Kenapa sampai di posisi ini para pendukung Roy Suryo itu tetap jangan dukung Pak Jokowi jangan ya, tapi minimal begini, korektif lah. Aduh, Mas Roy ini parah, Mas Roy ini keliru dia. Kenapa terus menyanjung-janjung bahkan mendewa-dewakan Roy Suryo gitu? Kasihan gitu ya. Karena jujur guys, apa yang selalu ditampilkan oleh Roy Suryo ini bermasalah. Semua pernyataan-pernyataannya itu sangat-sangat jauh api dari panggang. Dalam artian kebanyakannya adalah hoax, kebanyakannya itu tidak sesuai. Ya syukur-syukur kalau memang karena ketidaktahuan beliau. Yang parah itu adalah dia tahu seperti itu tapi dia pura-pura gitu. Itu yang sangat disayangkan kalau memang demikian. Tapi sudahlah, teman-teman bisa menilai bagaimana asal bunyinya Roy Suryo tapi tetap kalian dukung gitu. Stage kedua, Oke, ini kemarin ya. kalau sidang berikutnya masih tertutup, tapi Sidang nama kita masuk ke Pengadilan undang-undang Tata dasar, Usaha baru Negara. bisa masuk. Ya, kemudian kita menggugat Pak Rektor UNJ. Dan ini bagus ya. Ini di sini sedang sidang ya. Ruangan ini sedang sidang. Teman-teman bisa tonton videonya lengkap itu pernyataan dari Jakarta. perkumpulan apa ini? Perkumpulan atau perhimpunan korban mafia hukum dan keadilan, itu Perkomhan. Teman-teman bisa telusuri ya, komunitas ini juga didirikan oleh Pak Prianto, sarjana hukum. Beliau advokat senior ya, dan beliau terpanggil ketika melihat bahwa ternyata terlihat sekali Pak Roy Suryo ini seharusnya DO gitu. Itu kita ada diskusi. Kalau kalian mau bilang dia termul sih tunggu dulu, karena begini guys. Beliau ini advokat yang aku tahu juga ikut menggugat yang namanya Anwar Usman, menggugat Rocky Gerung. Jadi dia tidak mau terjebak di isu-isu politik. Walaupun dia bilang ya diakui bahwa Pak Jokowi adalah presiden yang termasuk keren lah. Tapi ketika kami diskusi sama beliau memang ya makanya beliau bilang ini kalau orang bilang-bilang saya termul wah salah
salah alamat gitu. Tapi nggak apa-apa bagi dia. Ini bukan soal Pak Jokowi, tapi ini soal marwah hukum. Nah, Pak Prianto ini ternyata yang menggugat ya, ternyata sudah pernah menggugat Rocky Gerung, Anwar Usman, bahkan Mahfud MD ya, dalam kaitannya dengan problem-problem administrasi tata usaha negara. Jadi bagaimana kelanjutannya terkait gugatan rektor? Ya tentu yang menarik adalah di persidangan itu pihak UNJ lewat kuasa hukum itu ya tidak dalam konteks perdebatan, nggak kayak mereka keluar dari forum, tadi saksinya ini begini, tadi Polda itu begitu, kan biasa konferensi persnya begitu. Nah kemarin Pak Prianto mengatakan bagus, diskusi kita bagus, dengan pihak UNJ juga bagus, karena UNJ tidak perlu repot-repot untuk mencari pembenaran, kan gitu. Karena UNJ hanya memastikan saja bahwa proses perjalanan ini sesuai prosedur, ada legal standing, ada sesuatu yang memenuhi unsur, ya. Tapi kalau soal pelanggarannya Roy Suryo dan kegagalan dan kesalahan rektor yang membuat ijazah karena seharusnya di DO, itu tidak bisa dibantah oleh UNJ. UNJ pasti akan tenang, UNJ akan menghormati itu, tapi UNJ harus memastikan bahwa siapa yang menggugat, di mana otoritasnya, di mana legal standingnya, apakah kemudian ini sesuai prosedur dalam gugatan. Nah itu asik ya. Jadi tidak berkelahi antara lawyernya UNJ dan juga penggugat ya. Tidak kayak mereka tuh berkelahi dengan para penggugat, para tergugat atau yang menggugat. Lucu. Sebelum ujian tutup ada seminar hasil, sebelumnya ada seminar proposal, seminar hasil, kemudian ujian terbuka, dan wisuda. Itu semua ada. Pada saatnya saya akan tunjukkan semua bukti foto-fotonya. Saya mengikuti ujian akhir atau ujian terbuka. Itu pada tanggal 23 Februari. Maaf, 23 Januari tahun 2026. Maaf, 23 Januari tahun 2026. Dan ada saksi yang hadir di sini, yaitu Bu Erliana. Beliau hadir langsung pada saat ujian terbuka. Kemudian saya mengikuti wisuda, ya, itu pada awal Maret tahun 2024 di SICC. Kemudian saya mengikuti wisuda, ya, itu pada awal Maret tahun 2024 Sentul International Convention Center. Semua ada foto-fotonya. Dan pada saatnya akan saya jelaskan, tentu tidak sekarang. Tapi sebelum ditunjukkan, ijazah ini ya tidak akan terbit tanpa adanya disertasi. Nah inilah disertasi, karya tulis seorang mahasiswa doktoral yang wajib ada. Ini bedanya disertasi asli dan tidak ya. Kalau disertasi asli semacam ini, tentu ada nih persetujuan ya Dewan Penguji untuk kemudian melakukan ujian terbuka. Jadi kalau jelas asli, ada semua ini bukti-buktinya. Jadi inilah yang namanya disertasi. Jadi kalau nggak ada disertasi yang asli kayak gini, ya nggak mungkin terbit ijazah. Nih disertasi aslinya. Ini memang saya memang tidak memiliki lagi di rumah. Saya memang tidak memiliki lagi di rumah karena sempat ada tragedi yang ada di rumah. Dan orang-orang nggak perlu ribut, nggak perlu tahu. Memang mau nyumbang kalau saya ada tragedi di rumah. Jadi inilah yang namanya disertasi. Jadi kalau nggak ada disertasi yang asli kayak gini, ya nggak mungkin terbit ijazah. Saya memang tidak memiliki lagi di rumah. Itu enggak. Nih disertasi aslinya. Aslinya. Waktu itu kan banyak juga yang ribut, ya. Wah, itu baru serahkan, tuh nggak ada yang namanya disertasi aslinya. Nih disertasi aslinya. Ini memang saya memang tidak memiliki lagi di rumah. Karena sempat ada tragedi yang ada di rumah. Ini cuma satu kok. Iya. Yang aslinya? Lah itu kan kebakaran. Yang aslinya? Lah itu kan kebakaran. Ini aja sudah maksimal bisa tak selamatin Mbak ketika rumah kebakaran. Yang jelas ini saya tadi pagi minta dari kampus Universitas Negeri Jakarta dan saya diberikan pinjaman. Ya, jadi ini saya pinjam dari kampus UNJ karena ini resmi disimpan di UNJ. Jadi ini jelas ya. Kenapa ini asli? Tuh ada embosnya. Jadi ya ini ada embosnya. Kemudian ada tanda tangan asli. Ya, nih saya tunjukkan lah tanda tangan aslinya dari dua. Ini ada promotor dan ini kopromotor. Tuh jelas banget tanda tangan asli. Dan artinya apa? Saya menyerahkan ke UNJ-nya itu bukan baru kemarin, tahun 2024 yang lalu. Jadi hari ini saya memang harus mengambil dulu dan menandatangani
disertasi yang asli, ya. Ada 3 set disertasi asli yang memang saya buat, dan itu nanti ada di ketemu staf administrasi, dan kemudian memang saya buat, dan itu nanti ada di ketemu staf administrasi, dan kemudian memang saya buat, dan itu nanti ada di ketemu staf administrasi. Setelah itu saya menandatangani yang namanya form unggah mandiri repository, karena saya sudah mengunggah mandiri repository kemarin, ya gitu. Memang baru saya unggah, dan itu tidak ada soal, kapan saja orang juga bisa mengunggah, tidak ada persyaratan. Dan yang jelas kalau sudah diberikan juga disertasinya, sudah mengunggah itu clear, tidak ada soal yang dipeributkan oleh para termul yang katanya saya kena aturan.